bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi dan mampu menguasai makhluk lain. Sedangkan pengertian bertuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percaya dan berbakti kepada Tuhan, atau dengan istilah lain beribadah kepada Tuhan. Secara garis besar, pengertian manusia bertuhan adalah manusia yang diliputi rasa peri kemanusiaan, rasa keyakinan, dan rasa persaudaraan. Yang dimaksud konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran, baik melalui pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Dalam bagaimana manusia bertuhan dapat dilihat di dunia ini. Ada manusia yang bertuhan tapi tidak beragama, ada pula yang beragama tapi tidak bertuhan. Dalam masalah bertuhan dan beragama menjadi masalah utama dalam keimanan dan keislaman. Keimanan kepada Tuhan ialah yang akan menjadi dasar orang dalam memeluk agama. Pengalaman bertuhan atau spiritual adalah pengalaman yang unik yang dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang, sehingga memiliki pengalaman yang khas dalam hal merasakan kehadiran Tuhan. Konsep spiritualis dalam landasan kebertuhanan adalah dasar dari terbentuknya rasa harga diri, moral, nilai-nilai, dan rasa memiliki, di mana spiritualis ini memiliki kekuatan non-fisik yang menghubungkan antara manusia dan Tuhan. Spiritualisasi adalah jiwa sejati yang dimana tubuh adalah kendaraannya, dan yang membantu pertumbuhannya adalah pengalaman-pengalaman dan baik positif dan negatif yang membawa perubahan ke depannya. Sedangkan menurut William Irwin Townsend, spiritualis bukan sebuah agama, namun tidak dapat dilepaskan dari keagamaan itu, di mana keduanya saling berkaitan dan saling bersinggungan. Adapun pentingnya spiritualisasi bagi manusia adalah sebagai berikut. 1. Agar tak mudah gila. Manusia itu adalah makhluk yang tak pernah puas. Ia punya semangat untuk terus meningkatkan taraf hidupnya. 2. Kita tak selalu bisa bersandar pada manusia. Kecerdasan spiritual akan selalu mendorong kita bergantung pada Tuhan. Sekeras apapun usaha dan kerja yang kita lakukan, hasilnya kita serahkan pada Tuhan, sebab Tuhanlah pemegang takdir. 3. Berharap kepada selain Tuhan itu rentan kecewa. Orang dengan kecerdasan spiritual yang tinggi tak akan berharap lebih kepada sesuatu atau seorang selain Tuhannya. 4. Manusia akan cenderung pada sikap dan tindakan positif. Kecerdasan spiritual yang tinggi dalam diri seseorang cenderung membuatnya berada pada sisi-sisi positif. 5. Selalu optimis akan hidupnya meski ujian bertubi-tubi. Bagi orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi, hidup di dunia tak akan selalu lancar-lancar saja. Akan ada ujian yang tak berhenti menghampiri. Ia yakin kesulitan adalah bentuk kasih sayang dari Tuhan. Dia percaya Tuhan tengah mengujinya agar semakin kuat dan tangguh. Karakteristik orang yang beragama. Pertama, diferensiasi yang baik. Seseorang yang memiliki kehidupan keagamaan yang terdiferensi adalah dia yang mampu menempatkan rasio sebagai salah satu bagian dari kehidupan beragama. 2. Motivasi kehidupan beragama yang dinamis. Dari sudut psikologi, motivasi kehidupan beragama pada mulanya berasal dari berbagai dorongan, baik biologis, psikologis, maupun sosial. Pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif. Orang yang memiliki kesadaran beragama yang matang akan melakukan ibadahnya dengan konsisten, stabil, dan penuh tanggung jawab, dan dilandasi warna pandangan agama yang luas. 4. Pandangan hidup yang komprehensif. Individu yang beragama memiliki pandangan hidup yang komprehensif, yang artinya mereka mampu memandang bahwa agama merupakan filsafat hidup manusia yang harus dijadikan pedoman. Yang kelima, pandangan hidup yang integral. Pandangan orang yang beragama akan terbuka lebar
dan berusaha mencari atau menafsirkan dan menemukan nilai-nilai baru ajaran agamanya agar dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 6. Semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan. Orang yang memiliki kesadaran agama yang matang meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan itu ada. Hal yang meninggalkan keraguan dan selalu dicarinya adalah penghayatan akan kedekatan dan kehadiran Tuhan. Argumen cara manusia mengimani dan meyakini Tuhan. Iman kepada Tuhan adalah salah satu dari 5 rukun iman, di mana iman kepada Tuhan adalah fondasi atau landasan dari rukun iman ini sendiri. Cara garis besar dan umum, ada cara beriman kepada Tuhan, yaitu bersifat ijmili adalah kepercayaan bahwa Allah, kepercayaan secara garis besar, di mana Allah adalah Tuhannya dan Al-Quran sebagai dasar-dasarnya atau landasan keagamaan ini. Kedua yaitu tafsili, di mana mempercayai Tuhan Allah secara terperinci dan mempercayai bahwa sifat-sifat Allah itu berbeda dengan sesuai yang tercantum dalam Asmaul Husna. Dan apabila Asmaul Husna ini dipahami, maka manusia akan dapat meyakinkan dirinya kepada Tuhan. Kedua, ucapannya akan mengikuti keyakinannya. Dan ketiga adalah melakukan berbagai kegiatan dalam kehidupannya yang sesuai dengan keyakinannya tersebut. Terima kasih. Menggali sumber sosiologis, filosofis, teologis, dan historis tentang konsep ketuhanan. 1. Sosiologis. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat yang beragama, yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan seperti misalnya kelompok Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain. Sosiologi agama memang tidak mempelajari ajaran-ajaran moral, doktrin wahyu, tetapi mempelajari fenomena-fenomena yang muncul dari masyarakat yang beragama tersebut. 2. Filosofis. Pemaparan pertama mengenai konsep Tuhan dari filsafat teisme disampaikan oleh Samuel Vincenzo secara sederhana, maka yang disebut dengan teisme adalah kepercayaan terhadap Tuhan. 3. Teologis. Dalam perspektif teologi agama dipandang sebagai sesuatu yang mulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Manusia beragama karena Tuhan yang menanamkan kesadaran ini. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti pencipta alam semesta dan lain sebagainya. 4. Historis. Melalui kajian neuroscience, bakat bertuhan dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait erat dengan kecerdasan spiritual. Terdapat 4 penelitian di bidang neuroscience yang mendukung hipotesis bahwa diri manusia terdapat hardware Tuhan.